Ustadz Abdul Somad tidak boleh menyampaikan tausiah lebih dari yang sudah ditetapkan temanya oleh panitia. Kalau ada kesalahan berarti kesalahan panitia. Tablik Akbar Masjid An-Ni'mah Japos, persatuan umat apapun mazhab, ormas dan parpol. Ini tepat sekali 2023-2024. Ketua-ketua parpol insya Allah menonton ini melalui streaming. Yang pertama, apapun mazhabnya. Kebetulan imam kita tadi mazhabnya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Dari mana Ustaz tahu imam kita tadi bermazhab Syafi'i? Karena menurut kitab yang kami pelajari, mazhab Syafi'i itu bismillahnya dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita nanti pergi ke Turki, ini adik-adik dari Sulaimaniyah kalau sudah menghafal Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, duduk nyetor ke guru, khatam, dapat ijazah qiraat hafs dari Imam Asim, mereka akan diberangkatkan ke Istanbul insya Allah. Lalu di sana mereka imam-imam di sana bermazhab Hanafi. Apa bedanya dengan mazhab Syafi'i? Mazhab Hanafi bismillahnya sir, gak kedengaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Mungkin ada nanti adik-adik ini yang akan berangkat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, berangkat di sana belajar di Universitas Ummul Qura Saudi Arabia. Itu mazhabnya beda lagi, namanya mazhab Hambali. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jazakumullah khairan. Makasih Pak. Kalau botolnya kecil 30 menit 300 ml, tapi karena dua tetap 600 ml. Ada sampai mana tadi hilang? Mazhab Hambali bismillahnya sir, sama dengan Hanafi. Makanya Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi bacaannya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sedangkan Maroko, tempat saya belajar, saya di Maroko dari tahun 2004 sampai 2006. Ustaz belajar di Maroko? Ya, dekat dari Maroke Pak Ustaz. Maroke itu di Papua, dari Sabang sampai Maroke. Sedangkan Maroko itu di Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Negeri yang terakhir, habis Maroko nyebrang Samudra Atlantik, sampailah ke Algeciras, nama pelabuhannya, dan itu negaranya namanya Andalusia. Banyak orang tidak tahu Andalusia. Tahu Andalusia? Enggak. Real Madrid, Barcelona? Tahu. Itulah dia Andalusia dulu. Sekarang berubah menjadi Spanyol. Di atasnya Portugal. Nama negaranya Portugal. Nama rakyatnya Portugis. Bedanya Pak Ustadz? Sama. Negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Maroko mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi. Mazhabnya Maliki, Imam Malik bin Anas. Tunisia, Aljazair, Maroko, Andalusia, Mauritania, itu mazhabnya 100% Maliki. Bagaimana mazhab Maliki? Enggak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nanti kita semua akan sholat di Masjid Hasan II
di ibu kota Maroko, di tepi laut Samudra Atlantik. Masjid itu didirikan oleh Raja Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I, anak dari, pokoknya namanya itu terus. Nama rajanya Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Sekarang Muhammad VI. Kalau Muhammad VI naik anaknya Hasan III. Jadi namanya gitu-gitu terus. Saya pun mau mencoba gitu juga. Saya Abdul Somad, anak saya Mizian Hazik. Nanti Mizian ini punya anak namanya Somad II. Biar mudah ingatnya. Nanti kalau pas tahlilan kan nggak sulit. Ila almarhum Somad 1, Somad 2, Somad 3, Mizian 1, Mizian 2, Mizian 3. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menyalahkan ada imam yang tidak baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu salah, itu mazhab, berarti saya durhaka. Saya ini murid durhaka, karena berarti saya menyalahkan guru-guru saya yang ada di Maroko. Semua guru-guru saya di Maroko itu kalau sholat enggak baca bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai satu contoh sampel judul kita, persatuan umat apapun mazhabnya. Tapi Pak Ustadz, suami saya pernah waktu sholat kami tahajud malam, dia mazhab apa nih Pak Ustadz ya? Gimana dia Bu? Dia langsung Allahu Akbar, qul huwallahu ahad. Itu namanya mazhab imam grogi. Saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Enggak ada satupun mazhab yang enggak baca Fatihah, karena hadisnya jelas, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Saya suka ngaji sama Pak Ustadz Somad, alhamdulillah. Ada yang mau saya tanya Pak Ustadz? Tadi itu kan baca doa kunut ya Pak Ustadz imamnya. Iya, itu mazhab apa Pak Ustadz? Mazhab yang paling tua namanya mazhab Imam Hanafi, meninggal 150 Hijrah. Nomor 2 namanya mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179 Hijrah. Mazhab yang ketiga namanya mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Mazhab yang keempat namanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, meninggal tahun 241 Hijrah. Yang enggak ingat, enggak apa-apa, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mazhab tentang kunut subuh, imam kita di Masjid Jami An-Nikmah mazhabnya Syafi'i. Ustadz kok tahu? Karena ketika sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, mazhab Syafi'i kunut subuh. Kalau mazhab Hanafi Pak Ustadz, nanti kalau kami ke Turki, di Turki mazhab Hanafi tidak pakai kunut subuh. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemarin Pak Ustadz kami umroh di Makkah, di Madinah, itu nggak pakai kunut subuh juga. Itu mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. Kalau Ustadz di Maroko dulu mazhab Maliki gimana? Mazhab Maliki pakai kunut subuh seperti mazhab Syafi'i, tapi kunutnya sebelum ruku. Setelah ayat, sebelum ruku baca kunut. Qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya udah siap-siap mau ruku, kok imamnya enggak ruku? Rupanya baca kunut sebelum ruku. Setelah baca kunut baru dia ruku. Allahu Akbar. Jadi tentang kunut subuh 4. Yang paling tua Hanafi, yang nomor 2 Maliki, yang nomor 3 Syafi'i, yang nomor 4 Hambali. Mudah cara ngingatnya. Yang paling tua dan yang paling kecil enggak pakai kunut, jadi metal.
Yang pakai kunut yang tengah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berkunut. Tapi beda. Mazhab Maliki sebelum rukuk, mazhab Syafi'i setelah rukuk. Tolong diingat-ingat karena ini akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Salah sendiri, kenapa panitia ngasih judul ribet, jelimet, sulit, susah begini? Kalau mau ceramah yang simple sederhana, judul kita subuh ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Sendal hilang, sabar. Suami hilang, katanya sabar. Ini menunjukkan Masjid Jami An-Nikmah ini masjid yang berkualitas. Kenapa? Karena yang mengajar di sini guru-guru kita semua. Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Ustadz Tengku Zulkarnain, Masya Allah. Beliau ditakdirkan Allah meninggal di kampung saya, Pekanbaru Riau, di bulan suci Ramadan tahun 2020. Kebetulan kami membangun pesantren Nurul Azhar. Setelah Nurul Azhar 500 meter belok kiri, TPU Covid tempat beliau dimakamkan. Jadi nanti kalau jamaah Masjid Jami An-Nikmah ziarah ke makam beliau, insya Allah ketemu dengan Ustadz Abdul Somad. Kalau kebetulan saya nggak keluar kota. Ustadz keluarnya hari apa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Saya di sini sejak hari Jumat dan ini adalah hari Senin. Senin nanti saya akan pulang. Saya di luar tuh 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih nanti dikhawatirkan sudah buka cabang. Ibu setuju? Saya ngetes aja. Sampai mana tadi hilang bahan saya. Nah, lalu Pak Ustadz nanti kalau kami pulang dari Turki, sudah hafal Quran, kami belajar kepada mazhab Hanafi. Bagaimana sikap kami ketika diminta jadi imam di Masjid Jami An-Nikmah? Apakah kami pakai mazhab Hanafi karena guru kami di Turki bermazhab Hanafi? Atau kami tetap bermazhab Syafi'i karena Masjid Jami An-Nikmah ini bermazhab Syafi'i? Hanafi dan Syafi'i sama-sama ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Saya belajar di mazhab Maliki dan saya ketua masjid. Biar kurus begini ketua masjid. Dan saya jadi imam kalau sholat di masjid dekat rumah saya. Mentang-mentang baru pulang dari Maroko mazhab Maliki. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum yang di belakang udah mulai nyenggol temannya. Bismillahnya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya gak terlalu banyak. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung saya baca kunut semua. Mau pakai mazhab Maliki. Makmumnya 2 kali nyenggol. Apa ini? Selesai salam gak sabar mereka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesat. Mazhab Hanafi nggak salah, mazhab Syafi'i nggak salah. Yang salah adalah imam membawa mazhab lain ke tengah masyarakat yang sudah selama ini mengamalkan mazhab Syafi'i sehingga menimbulkan fitnah. Akhirnya masjid kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, kacau masjid. Akhirnya untuk mendamaikan masjid diundanglah Pak Kapolsek, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kalau jamaah mulai ribut, kata sebagian jamaah, sholat ini mesti kita ulang subuh ini, gak sah ini. Kata jamaah satu lagi, sudah sah ini. Akhirnya kacau balau. Tenang-tenang kata Bapak Kapolsek, tenang. Sebenarnya sholat kita ini sudah sah karena imam tadi bermazhab Maliki. Bapak kok tahu? Saya dengar ceramah Ustaz Somad.
Inilah pentingnya polisi, polsek, babinsa, babin kaptipmas mengerti perbedaan mazhab supaya kalau terjadi kekacauan dia bisa menenangkan bukan dengan pistolnya tapi dengan ilmunya. Setelah dia jelaskan semuanya tenang. Yang salah ini siapa Pak Kapolsek? Yang salah ini adalah imamnya. Loh, kok saya yang salah? Sudah tahu masyarakatnya bermazhab Syafi'i, kenapa dibawa mazhab lain? Orang yang awam gak ngerti akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, kalau masyarakat udah dijelaskan mazhab gak juga ngerti, cabutlah Pak, tembakkan ke atas. Macam-macam, tembak kepalanya. Setuju? Jangan. Mati dia kalau ditembak. Saudaraku yang dimuliakan, jamaah main setuju-setuju aja. Ini beberapa contoh perbedaan mazhab di tengah masyarakat. Jadi adik-adik saya tadi mau nyebut anak, tapi kok perbedaan kami nggak terlalu jauh gitu. Cuma beda-beda berapa tahun aja. Jadi adik-adik saya sekalian, silakan kalian belajar ke Turki, hafal Quran di sana 30 juz. Belajar qiraat Hafs an Asim, belajar qiraat Warsh, belajar qiraat Qumbul, belajar qiraat Ibnu Katsir. Kalau di Indonesia qiraatnya qiraat Hafs an Asim. Kalau di Maroko qiraatnya Warsh. Bedanya Pak Ustaz? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qiraat Hafs, kita begitu. Kalau di Maroko enggak. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pendek. Kalau qiraat Hafs, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kalau qiraat Warsh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Saya dikit-dikit tahu qiraat Warsh karena guru Warsh, bukan waras. Saya tahu dikit-dikit karena guru kami dulu di sana bacanya begitu kalau sholat. Tapi sekalipun gak pernah saya pakai di masjid dekat rumah saya. Kalau saya mau petantang-petentek bisa. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Apa ini katanya? Jangan membuat sesuatu yang aneh sehingga menimbulkan keresahan. Tapi kalau dalam pengajian untuk menjelaskan, apalagi ada tanya jawabnya, boleh sebagai keilmuan. Ini penting, apalagi saat genting-genting. Apalagi saat berbagai macam kekacauan di akhir zaman, fitnah yang luar biasa. Kenapa jamaah di Masjid Jami An-Nikmah masih ramai padahal Ustaz Somad di fitnah-fitnah macam-macam? Masjid Jami An-Nikmah jamaahnya tidak bisa difitnah karena mereka nontonnya full 60 menit. Jamaah tempat lain, jangan tepuk tangan dulu, itu kan masih banyak bahan, sebentar. Di masjid lain, jamaah di tempat lain mudah difitnah karena mereka ini gimana ya, paketnya cuma 1 giga. Jadi nontonnya yang 1 menit, ceramahnya dipotong-potong. Mazhab Maliki bukan Ahlus Sunnah, padahal kelanjutannya menurut orang yang jahil. Menurut orang yang jahilnya dipotong. Inilah bahayanya kalau dokter tukang khitan disuruh jadi tim media. Semua disunatnya. Dipotong, mohon maaf Pak dokter, jangan tersinggung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya belajar mazhab? Pak Camat belajar mazhab, Pak Kapolsek belajar mazhab, Pak Dan Ramil belajar mazhab. Karena mereka akan menemukan konflik beragama di tengah masyarakat. Kalau mereka sudah paham, mereka bisa menyelesaikan manajemen konflik. Insya Allah Indonesia damai, baldatun thayyibatun wa rabbun. Imam Masjidil Arab namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais diundang ke Jakarta, dipersilakan jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran,
Ini bismillahnya kedengaran gak ya? Kita tahu Istiqlal Negara Kesatuan Republik Indonesia, mazhab di Indonesia yang umum adalah mazhab Syafi'i. Mufti mazhab Syafi'i, mufti Betawi, muallim apa? Mufti Betawi Syekh Utsman bin Yahya Al-Batawi. Lalu kemudian dari kalangan Betawi adalah muallim, bukunya 100 masalah agama. Saya melihat buku itu di Brunei Darussalam. Muallim Syafi'i Hazani. Sampai-sampai ada satu Habib dari Yaman datang menemui beliau untuk mengambil sanad-sanad kitab mazhab Syafi'i. Beliau berkeliling Jakarta, majelisnya dalam 1 bulan lebih 40 majelis, dan dia tidak tablik akbar, dia membacakan kitab-kitab. Mudah-mudahan adik-adik kita ini ke depan mereka hafal Quran dan membacakan kitab-kitab mazhab Syafi'i insyaallah. Dari mulai kitab Matan Takrib, khatam Matan Takrib, naik Fathul Qarib, habis Fathul Qarib naik ke atas macam-macam kitab sampai ke I'anatul Talibin, habis itu dia bacakan kitab Al-Mahalli besar sekali, habis itu dia bacakan kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Apa bisa saya ngajar kitab ini khatam sampai meninggal Pak Ustadz? 2 kemungkinan, kamu yang selesai atau kitabnya selesai. Kalau tidak selesai insya Allah dilanjutkan oleh generasi yang akan datang insya Allah, amin. Nanti kalau Ustadz Somad meninggal gimana Pak Ustadz, siapa yang menggantikan? Hari ini kita tidak perlu khawatir. Inilah yang di depan ini calon-calon ulama ahlus sunnah wal jamaah insya Allah. Ibu-ibu kalau mau cari menantu yang soleh, booking dari sekarang sebelum diambil orang Turki. Sekarang ibu boleh senyum disangka bercanda, nanti begitu mereka pulang membawa gadis Turki nangis Bombay. Baru pulang dari Istanbul ya? Iya bu. Hafal Quran? Sudah. Tamat dari Sulaimaniyah? Iya. Nikah dengan anak ibu ya? Mohon maaf bu, saya sudah menikah. Makanya dari sekarang di booking. Setuju ibu-ibu? Aduh, nggak semangat ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang ke rumahmu anak muda yang kamu suka agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, agamanya bagus, terkejut anak. Ustaz kalau ceramah jangan teriak-teriak, oke? Saya bisa ceramah lembut. Kalau datang ke rumah kamu ada seorang anak muda, agamanya baik, akhlaknya baik, fazawwijuhu, nikahkan dengan anak. Ini anak-anak yang baik-baik, anak-anak muda yang soleh-soleh. Apa nama grup hadrohnya dek? Belum punya nama? Ada? Hah? An-Ni'mah. Masya Allah. Hidup ini yang kita cari adalah nikmah. Mohon maaf Ustadz, itu nama istri saya. Kita jamaah. Hidup ini yang mau kita cari itu adalah nikmah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ustadz, nikmat itu mobil ya? Mobil bisa jadi nikmat, bisa jadi laknat. Mana bedanya mobil nikmat kalau laknat? Kabarnya Pak Ustadz kalau mobil nikmat itu kalau mobil baru. Kalau mobil second laknat. Dipencet klakson keluar air. Bukan masalah baru atau lamanya, bukan masalah mahal atau murahnya. Mobil yang dibawa ke masjid sholat berjamaah itu mobil nikmat. Tapi mobil yang melalaikan dari rumah Allah sampai enggak sholat itu mobil laknat. Jelas?